Hai Sobat Jiwa, apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke. Kali ini kita mau reading ya buat kalian Gemini. Bagaimana asmara kalian di bulan November nanti. Oke. Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya. Bila nggak resonate, silahkan ambil positifnya aja ya, buat motivasi kalian ke depannya ya. Sementara untuk energinya di sini vice versa ya, bisa energi kamu atau energi dari pasangan kalian ya. Mungkin yang lagi PDKT ya, atau seseorang yang udah lama kamu taksir ya. Oke, langsung aja kita mulai ya. Untuk kartu oracle-nya di sini ada chemistry. There's strong magnetic attraction here ya. Jadi ada ketertarikan ya, ada chemistry yang terjalin antara kamu dengan seseorang di sini ya. Seseorang ini sepertinya seseorang yang baru ya, bukan pasangan kamu. Jadi sepertinya readingan ini energinya lebih ke kalian yang masih single ya, yang masih jomblo, atau sepertinya pernah gagal di hubungan masa lalu ya. Untuk kartu oracle yang lain di sini ada never ending story ya. Untuk kartu tarotnya di sini ada Ten of Swords, Three of Cups, the Moon, Seven of Pentacles, Ace of Swords, Justice, the Wheel, Two of Cups, Strength, the Empress, the World, dan Ten of Cups. Oke. Jadi ini sepertinya kabar baik ya buat asmara kalian Gemini di bulan November, dimana sepertinya kalian akan bertemu seseorang yang baru yang punya ketertarikan yang sama dengan kamu ya. Jadi mungkin sebelum-sebelumnya kamu pernah berhubungan dengan seseorang yang koneksinya itu pincang sebelah ya, cuma kamu aja yang mencintai dia sementara dia itu enggak. Tapi saat ini ya, nanti di bulan November kalian akan bertemu seseorang yang benar-benar kalian suka, dan dia suka juga sama kamu ya, punya perasaan yang sama. Oke. Di sini ada Ten of Swords dan Three of Cups ya. Jadi sepertinya kalian di sini pernah punya masa lalu ya, permasalahan di masa lalu yang cukup menyesakan ya. Jadi mungkin kalian pernah gagal di masa lalu karena sepertinya ada kehadiran pihak ketiga di sini ya. Pihak ketiga ini bisa will, pill, ataupun orang tua ya, orang tua kalian atau orang tua pasangan kamu ya, yang membuat hubungan kalian itu jadi berantakan dan kemudian gagal ya. Jadi apa yang terjadi di masa lalu itu terus membayang-bayangi kalian ya. Jadi agak membuat kalian itu trauma ya. Terus jadi males untuk membuka hubungan baru dengan orang lain ya. Dan kalian itu cenderung lebih menarik diri ya, menarik diri dari pergaulan karena males gitu, males atau takut akan terjadi hal yang sama di hubungan yang baru lagi. Oke. Jadi di sini kalian harus bisa mulai belajar untuk melepaskan masa lalu ya, mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Oke. Mungkin mantan kamu dulu pernah menyakiti kamu dengan amat sangat gitu ya, membuat kalian itu sampai benar-benar terpuruk ya, karena sangat disakiti ya. Kalian harus belajar untuk bisa mengikhlaskan dan memaafkan apa yang telah dia perbuat ya. Mungkin di sini ada kontribusi kamu juga yang membuat hubungan kalian itu jadi gagal ya. Jadi kalian juga perlu introspeksi diri, dan memang bila kalian melihat kalau kalian juga turut bersalah membuat hubungan kalian jadi berantakan ya,
kalian juga harus bisa untuk memaafkan diri kalian juga. Oke, jadi selain kalian harus bisa memaafkan pasangan, kalian juga harus bisa memaafkan diri kalian, ya. Dan dari apa yang sudah lewat itu, ambillah pelajaran, ya, untuk bisa memperbaiki diri kalian menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke, jadi di sini bila kalian telah bisa memaafkan dan mengikhlaskan apa yang sudah terjadi, ya, kalian sudah bisa move on, ya, dengan sepenuh hati. Jadi bukan cuma di mulut aja, ya, kalau kalian itu pengen bisa lepas dari memori masa lalu, tapi benar-benar bisa lepas, ya, secara yang sebenarnya, ya. Kalian benar-benar bisa move on, bisa benar-benar bisa ikhlas, bisa memaafkan apa yang sudah terjadi di masa lalu, ya. Maka keikhlasan kalian itu akan bisa menggerakkan kembali datangnya jodoh kalian, ya. Jadi mungkin jodoh kalian yang selama ini masih tertahan di suatu tempat, ya, somewhere, kita nggak tahu dia di mana, ya, karena kamu masih bertahan dengan kegalauan kamu di masa lalu, ya. Pada akhirnya setelah kalian bisa lepaskan itu semua, lepaskan masa lalu kalian, maka jodoh kalian yang berada di suatu tempat, ya, akan bisa datang ke kamu. Oke, jadi kalian itu sebenarnya jodohnya itu sudah dekat, ya. Di sini ada Two of Cups dan The Wheel, ya. Jadi sebenarnya jodoh kamu itu bukan mantan kamu, ya, bukan dia yang pernah menyakiti kamu, tapi ada seseorang yang baru yang berada di suatu tempat, ya, yang sudah disiapkan Tuhan buat kamu. Oke, Gemini, ya. Jadi seseorang ini sebenarnya sudah ada di dekat kamu dan siap untuk datang mendatangi kamu, ya. Hanya saja dia menunggu kamu untuk bisa benar-benar melepaskan dulu masa lalu kamu, ya. Benar-benar hati kamu itu benar-benar bersih dari kenangan-kenangan masa lalu, ya, sehingga dia bisa datang mengisi hati kamu yang sudah kosong, ya, yang sudah bersih. Oke, jadi dia hanya menunggu, sifatnya menunggu kamu siap dulu, baru dia akan datang. Oke, Gemini, jadi di bulan November nanti, ya, akan ada seseorang yang akan datang di kehidupan kamu, seseorang yang baru, ya. Dia sepertinya adalah soulmate kamu, jodoh kamu yang memang sudah dipersiapkan Tuhan buat kamu, ya. Hanya saja sepertinya kamu itu harus bisa melepaskan masa lalu kamu dulu. Oke, melepaskan masa lalu, kenangan di masa lalu kalian, ya, bisa memaafkan, mengikhlaskan, dan benar-benar hati kamu itu sudah bersih, ya, dari semua embel-embel masa lalu, ya. Jadi ketika kalian sudah bisa melakukan itu, maka jodoh kalian akan segera datang, ya. Jadi buat kalian Gemini, ya, persiapkanlah hati kalian, ya. Tinggalkanlah masa lalu kalian, ya. Kalau sesuatu itu, apalagi masa lalu, ya, gak worth it untuk dipikirkan lagi, ya, gak worth it untuk diperjuangkan lagi, maka lepaskanlah, ya, biar sesuatu yang baru itu bisa masuk di kehidupan kamu. Oke, jadi jangan belenggu diri kamu dengan memori masa lalu, karena dengan kamu membiarkan dirimu terbelenggu dengan masa lalu, tanpa kamu sadari, kamu sudah menghambat jodohmu itu untuk datang, ya. Memori itu memagari jodohmu itu untuk datang. Oke, jadi kalau kamu terus seperti itu, kamu gak akan ketemu jodoh kamu, ya. Mungkin selama ini kamu sering bertanya, kapan sih jodohku datang, gitu. Aku udah capek hidup kayak gini, aku juga pengen seperti orang lain, ya, punya pasangan, bisa berumah tangga, bisa hidup bahagia seperti orang lain, gitu kan. Tapi di satu sisi kamu masih suka terkenang-kenang dengan masa lalu, gitu kan. Masih ada kebencian, tapi juga ada kerinduan. Pokoknya memori-memori kamu yang berasal dari masa lalu itu masih nyangkut di otak kamu, ya. Ya,
akhirnya jodoh kamu itu nggak datang-datang juga ke kamu. Oke? Jadi buat kalian Gemini, mulailah belajar untuk melepaskan masa lalu kalian. Mungkin itu bukan hal yang sederhana, yang mudah untuk dilakukan, tapi bukan berarti nggak bisa, ya. Belajarlah dari step pertama dulu ya. Cobalah untuk memaafkan, oke? Memaafkan apa yang sudah dia lakukan, oke? Kamu bisa mengambil sisi positif dari sakit yang kamu terima, ya. Mungkin dari sakit itu kamu bisa belajar banyak hal, ya. Kalau ternyata banyak hal yang perlu kamu perbaiki dari diri kamu, ya. Mungkin ada sifat-sifat kamu atau sikap kamu yang membuat dia itu nggak suka sama kamu, dan kemudian dia pergi dari diri kamu, ya. Akhirnya menimbulkan sakit hati di kamu, ya. Jadi banyak hal lah, ya. Jadi kamu jangan hanya mengasihani diri kamu sendiri, ya. Merasa dizolimi, merasa disakiti, merasa jadi korban, ya. Hilangkan itu semua, ya. Berbesar hatilah untuk introspeksi diri. Apa yang membuat hubungan kalian kandas di masa lalu, oke? Dan lihatlah apa sifat-sifat kamu atau sikap-sikap kamu yang berkontribusi membuat hubungan kalian tuh selalu kandas, selalu gagal, oke? Dan perbaikilah itu semua, oke? Jadi dari kegagalan-kegagalan itu kalian bisa belajar menjadi pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih berkualitas lagi, ya. Jadi di sini kalian harus bisa menaklukkan diri sendiri, ya. Ada the strengths, ya. Jadi bukan menaklukkan orang lain di sini, tapi menaklukkan diri sendiri, ya. Bagaimana kamu bisa merubah diri kamu menjadi pribadi yang lebih baik, ya. Mengasah kemampuan kamu, potensi-potensi kamu. Jadi diri kamu tuh bisa kelihatan bersinar, ya. Kelihatan bersinar di mata orang lain, oke? Jadi dengan lebih baiknya diri kamu, dengan lebih berkualitasnya diri kamu, ya, pelan-pelan akan menarik jodoh kamu itu untuk datang lebih cepat ke kamu, oke? Jadi apa yang kamu harapkan, ya, jodoh, ya, itu harus kamu usahakan, ya. Bisa kamu mulai dari diri kamu sendiri. Perbaiki apa yang perlu kamu perbaiki, oke? Sehingga ketika jodoh kamu itu datang, hubungan kalian itu akan bisa berjalan dengan harmonis, ya. Bisa langgeng dan gak gagal lagi seperti kejadian sebelumnya, ya. Jadi kesalahan-kesalahan yang sama tidak akan terulang lagi karena kalian sudah mengambil banyak pelajaran dari kegagalan di masa lalu. Oke Gemini, ya. Mudah-mudahan readingan ini resonate, ya. Benar-benar terjadi buat di kehidupan kalian di bulan November nanti, ya. Jadi persiapkanlah diri kalian dari sekarang, perbaiki apa yang perlu diperbaiki, ya. Dan yakinlah kalau di balik semua duka cita ini, sakit hati kamu, kekecewaan kamu, air mata kamu, pasti ada hikmah di balik semua itu, ya. Akan ada harapan baru, ya, yang jauh lebih baik untuk hidup kalian, oke? Jadi apa yang terjadi dengan kalian di masa lalu memang adalah fase yang harus kalian lewati untuk sebagai pendewasaan diri kalian, ya. Jadi ambillah pelajaran dari situ, jadilah pribadi yang lebih baik, lebih indah, lebih mempesona, ya, supaya jodoh kalian bisa lebih cepat datangnya, ya. Jadi kalian bisa ketemu segera di bulan November ini, ya, bila kalian sudah siap. Oke Gemini, ya. Di sini ada the Empress, ada the World, ya. Jadi akan ada kelimpahan, ya, sukacita, ya. Akan ada impian yang terwujud, ya, tentang jodoh kamu, ya, tentang harapan kamu pada pasangan baru yang jauh lebih baik, ya, yang akan bisa membuat kalian bahagia, ya. Ada Ten of Cups. Jadi di bulan November ini akan ada kabar baik, ya. Kabar baik yang akan kamu terima bila kamu sudah siap untuk menerimanya. Oke Gemini, ya. Semoga kalian paham dengan readingan ini, ya. Readingan asmara kalian di bulan November nanti. Oke. Terima kasih sudah menyimak, ya. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, ya. Karena
Dengan subscribe-nya kalian akan membantu saya untuk lebih bersemangat lagi membuat video-video buat kalian. Oke Gemini, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.